Kalah lagi. Timnas Indonesia sepertinya masih belum mampu bersaing di tingkat yang untuk tingkat Piala Dunia ya. Rasanya kecewa sekali setelah timnas Indonesia kalah dengan Australia dengan skor yang sangat membagongkan 5-1. Ini sungguh ya sangat mengecewakan kita ya, dengan harapan kita sangat berharap menang tapi ternyata kalah. Dan kalau sudah kalah begini akhirnya muncul harapan-harapan yang seakan pupus gitu. Ya sudah dinaturalisasi, sudah ngabisin biaya banyak, beli pemainnya itu juga mahal, tapi ternyata masih kalah juga dengan tuan rumah di Australia. Mungkin kalau boleh usul ya, tapi ya ini sifatnya bukan usul ya, ini kita sebagai rakyat kecil ya cuma ngomong gitu aja. Bisa nggak ke depan itu kita meniru seperti Jepang, pemainnya murni kebanyakan pemain lokal, tapi mereka diberikan semangat kepatriotan yang tinggi, semangat nasionalisme yang tinggi. Mereka dipilih yang postur tubuhnya yang ideal, yang skillnya yang mumpuni, pelatihnya yang bagus, akhirnya menjadi macan Asia. Misalnya di Indonesia ini untuk menjadi pemain timnas minimal tingginya harus 180 gitu misalnya, atau 175 atau ya 180 lah kalau bisa. Masa orang se-Indonesia ini diseleksi nggak ada 11 atau 20 orang begitu. Jadi bagaimanapun fisik ini sepertinya mempengaruhi kepercayaan diri pemain ya. Kemudian skillnya otomatis ya. Meskipun skillnya bagus, kalau fisiknya kecil kesenggol jatuh lari, kemudian gampang capek, gampang jatuh, itu kan juga menjadikan kualitasnya tidak baik. Kecuali mungkin Maradona ya, tingginya 165 tapi memang tuan anak ajaib ya, pemain ajaib dari Argentina itu memang lain ya. Tapi rata-rata pemain-pemain yang bagus itu yang mempunyai postur yang lumayan cukup tinggi ya, Ronaldo, kayak Messi, kayak ideal lah ya. Jadi orang Indonesia itu kalau sudah kecil, kemudian lawannya dari Australia tingginya 2 meter, jalan itu yang lihat ya kayak kasihan gitu loh. Coba nanti pemerintah atau siapa itu kalau mau menyeleksi pemain itu mulai dari kecil ya, mulai dari SMA mungkin ya, dicari yang tingginya itu 180 begitu. Dites fisiknya, kemudian bener-bener dibina dengan baik, bersih dari ini, makanannya yang sehat dan semacamnya, diberi jiwa-jiwa nasionalisme yang tinggi yang bisa membangkitkan semangat perjuangan atau semangat di lapangan begitu. Nah ini kalau yang main di Australia tadi itu kan ya banyak naturalisasi, mereka kan kurang menjiwai keindonesiaan ya, kurang menjiwai rasa nasionalisme ya. Mungkin bagi mereka ya kerja gitu aja, kerja dibayar gitu aja ya. Jadi kurang, bagi kita yang nonton itu kalau nggak ada semangat nasionalismenya, terus kurang greget gitu ya, nggak puas ya. Tapi ya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya ya. Pak Erik kan sudah berusaha jungkir balik untuk mencari cara ya supaya Indonesia itu bisa lolos, tapi rupanya jalannya sangat terjal ya. Apakah bisa lolos apa enggak, ini sepertinya kok sulit sekali ya. Ya kita tidak bisa berharap terlalu maksimal karena memang SDM kita di Indonesia itu ya memang kayaknya kalau untuk sepak bola kita belum mampu mengimbangi ya. Jadi Indonesia itu mungkin bagusnya bisa di badminton yang tidak adu fisik sifatnya. Olahraga yang tidak adu fisik itu mungkin masih bisa peluang juara, memanah ya kan. Kemudian badminton, atau kemudian bisa dilatih juga mungkin pingpong atau tenis dulu pernah ada Yayu Basuki itu. Kemudian apalagi ya, volley barangkali, atau takraw barangkali ya, yang tidak bersentuhan langsung dengan lawan. Kenapa? Karena kan tubuh kita kecil ya, kesenggolan gede itu sudah berat dan terlempar gitu. Itu mungkin yang
perlu pemerintah pikirkan ya. Indonesia ini kadang-kadang mikir itu kasihan, sudah bangun stadion banyak gede-gede miliaran, ratusan miliar, prestasinya juga ndak ada ya, stadionnya akhirnya kayak nggak berguna gitu ya. Begitu ya, ini sekedar rasa unek-unek saja sebagai penggemar timnas yang selalu berharap menang, tapi seringkali kita dihadapkan pada kenyataan yang pahit ya. Ya, begitu unek-unek saya sebagai orang bukan siapa-siapa, tapi di Indonesia itu bukan siapa-siapa asalkan rakyat Indonesia itu berhak mengeluarkan pendapat dan dijamin oleh undang-undang. Itu yang perlu kita garis bawahi. Tidak ada yang boleh melarang kita berpendapat asalkan tidak melanggar hukum ya. Ini kan sifatnya harapan ya, motivasi harapan ya demi Indonesia lah ya. Begitu saudara-saudara, sahabat, semoga ke depan ada keajaiban lah sehingga timnas kita bisa moncer. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.